Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, pagi ini saya ada tamu dan beliau itu penasaran dengan ilmu grafologi, maka meminta kepada saya untuk menganalisa kepribadiannya. Tadi saya mulai melakukan bedek-bedekan, tebak-tebakan, dan dua bedekan alhamdulillah kok pas ya. Dilihat dari tanda tangan yang kecil, ibu ini tidak selalu suka ramai, jadi lebih suka waktunya itu lebih dominan tuh sendiri, tidak suka ramai. Dan ketika diminta untuk bicara di depan orang banyak itu butuh persiapan, jadi tidak suka kalau mendadak harus diminta untuk ngomong di depan orang banyak, karena ibu ini cenderung nervousan, cenderung nervous. Oke, tanda tangan yang kecil maknanya banyak. Selain dia tidak suka mendominasi, dia lebih suka menyendiri, dia lebih suka menjadi pendengar daripada pembicara. Bagusnya rendah hati, kekurangannya kurang percaya diri gitu. Jadi kalau ibunya mau lebih pede, cukup digedein tanda tangannya, nanti ibu ada perubahan, pedenya nambah. Mungkin ibu pede kalau ketemu satu orang dua orang, kayak memprospek satu orang dua orang, tapi kalau harus memprospek langsung banyak orang, 20 25 orang, itu ibu nervous gitu. Jadi percaya dirinya face to face, jadi satu orang dua orang. Kalau harus langsung ke orang banyak, ibu kurang pede. Kalau kebutuhannya ibu untuk harus ngomong banyak orang, cukup dengan tanda tangannya dibesarkan, nanti pedenya nambah. Tapi tetap ada minusnya, tetap ada efek sampingnya. Nanti orang yang percaya dirinya terlalu berlebih itu bagi orang lain itu terkesan sombong ya, jadi kesannya sombong. Kalau PD yang terlalu berlebih itu bagi orang lain itu terbaca sombong. Kemudian ini saya analisa, ini kecondongannya ada yang ke kiri, ada yang ke kanan ya, ada yang kiri ke kanan. Itu agak pelin-pelan, jadi agak pelin-pelan. Jadi saiki iyo besok rasito. Sekarang mau diajak nikah, besok nggak jadi. Mungkin loh Bu, mungkin. Setuju. Oke, kita analisa lagi ya. Ini tadi nulisnya nggak pakai alas, ini udah pakai alas, jadi ketebalannya sudah terlihat ya. Kan ketebalannya lebih rata, ini kan tidak rata. Ketebalannya ibu sedang, menekan tidak, mengambang tidak. Artinya ibu bukan tipikal orang yang temperamen. Ibu temperamennya hanya ke keluarga, tidak vokal kalau ke orang lain gitu ya, nggak ada hubungan sama keluarga. Karena ibu tahu kalau cuma keluarga kan nanti toh nanti ada baiknya, ada baik-baikannya, ada timingnya, saatnya untuk baikan gitu ya. Oke, kita lihat ini huruf H pada pertama ini ya. Huruf H ini hanya tinggi banget nih, H. Ini N, walaupun N nya kecil tapi kan harusnya, tetapi ukurannya gede banget, panjang ya. Nah, huruf pertama pada setiap kata itu tinggi, itu menandakan ibu jaga sikap ketika pertama kali bertemu dengan orang lain, jadi menunjukkan sopan santun. Jadi tetap jaga sikap. Kalau saya ini orang yang baik, saya ramah, saya menyenangkan, saya bukan orang yang egois gitu. Jadi lebih ke adab itu diutamakan gitu, mengutamakan adab. Kemudian nih Bu, saya nemu tanda koma pada tanda komanya ibu ini panjang ya, nih kan panjang. Itu ada bakat mengajar, ada bakat jadi guru, ada bakat memberitahu orang, suka memberitahu orang. Nggak sabaran kalau tahu ilmunya, kok ngelihat sesuatu kok kayaknya nggak gitu deh, itu nggak sabaran Bu, enggak gini ya, gitu. Tuh, jadi ibu itu cocok jadi pengajar. Jadi pengajar itu cocok, mengedukasi itu cocok. Kemudian jadi leader itu juga ada cocoknya, cuman dari PD-nya ibu yang kurang begitu besar. Ini terlihat dari huruf T. T-nya ini stemnya panjang ya, stemnya panjang. Nih, stem yang panjang itu tandanya bertanggung jawab ya, cenderung bertanggung jawab. Jadi kalau T yang panjang itu cenderung orangnya bertanggung jawab. Kemudian semua huruf I nya dikasih titik, tapi ada yang depan, belakang. Suka mengingat. Kalau
Ini ya, depan belakang cuma suka mengingat. Cuman kalau karena titiknya itu tidak tepat di tengah, di atas, itu ada yang depan di belakang, itu ibu kurang pandai melempar. Kalau suruh melempar dulu waktu masih kecil, kalau olahraga yang hubungannya sama akurasi ibu nggak kurang. Main kasti apa pokoknya yang hubungannya dengan akurasi itu apa ini. Saya nemu lagi ini huruf M, N, W ini membulat. Kalau M, N, W itu membulat, ibu ngapa-ngapainnya lambat, mandinya lama, makan lama, macain lama, ngambil keputusan lama, penuh pertimbangan. Jadi ibu tipikal bukan orang yang kerja main kecepatan ya, nggak cocok jualan sembako. Sembako kan harus main kecepatan. Cocoknya mungkin memprospek, mengajar, itu kan nggak butuh kecepatan, lebih butuh ketelatenan, bukan kecepatan. Kemudian saya lihat lagi tanda tangan. Nah, tanda tangannya bagus tapi sederhana, ya enggak? Bagus tapi sederhana. Ibu itu ekspektasinya nggak muluk-muluk, yang penting cukup. Ya, nggak harus punya barang branded mewah, rumah mewah. Yang penting cukup, itu udah senang, udah bahagia, udah nyaman, cepet bahagia, mudah bahagia dengan sesuatu yang sederhana, itu udah bikin bahagia ibunya. Oke, kita lihat lagi. Sini ke sini, dibilang jauh tidak, dekat tidak, dibilang boros tidak, hemat ya tidak, tengah-tengah sih, antara hemat dan boros ibu itu mungkin kayaknya ini boros pada satu hal, hemat pada satu hal. Nah, ya ibu tuh boros pada satu hal, hemat pada satu hal. Mungkin boros pada yang menjadi hobinya, makan. Boros pada yang menjadi hobinya, hemat pada mungkin ke fashion, mungkin lebih hemat, tapi lebih boros pada satu hal gitu ya. Kemudian kita lihat nih E ya, kata E ya, oke. E nya ibu tuh kadang gini, kadang gini ya, kadang ininya bulat, kadang ininya tidak bulat. Itu kadang ibu pintar ngomong, kadang ibu slip tongue. Kadang ibu pintar ngomong, kadang ibu susah, kaku lidahnya. Jadi lidahnya itu dong, pintar banget ngomong, tapi kadang-kadang kok aku ngomong kok jelimet gitu loh. Kok kayaknya kok angel banget. Tips kalau mau ngomong lancar, hindari makan yang berminyak, gorengan sama es, karena itu ngaruh ke kemampuan bicara. Es sama gorengan itu ketika tenggorokannya nggak nyaman, itu ngomongnya jadi susah. Oke, ukuran tulisan ibu besar, ukuran tulisannya besar, tanda tangannya kecil. Ukuran tulisan besar itu learning by doing, belajar lewat mempraktekkan. Ibu mengamati, melihat, dicoba bisa gitu. Kalau tulisannya kecil kayak saya, tulisan saya itu sangat kecil. Tulisan kecil itu teoritis, jadi ngomong apa berdasarkan apa yang saya baca. Jadi pakai referensi. Kalau ngomong saya pakai referensi. Kalau ukuran tulisannya besar, ngomong itu berdasarkan pengamatan saya, berdasarkan pengalaman saya gitu. Jadi pengetahuannya berdasarkan pengalaman, lewat komunikasi, mengamati, dicoba bisa. Apalagi nih, kita lihat lagi nih spasi ya. Hari ini aku bekam dengan Mbak Putih, semoga aku semakin sehat dan tetap semangat. Jauh tidak, dekat tidak. Berhubungan dengan orang lain, ibu dibilang terlalu akrab tidak, tapi ya cukup kenal. Artinya ibu bergaul itu secukupnya, dikarenakan ibu suka bagi-bagi waktu antara kapan saya harus bekerja, kapan saya harus bersama orang, kapan saya harus bersosialisasi. Jadi waktunya dibagi-bagi. Misalnya ketika harus main kumpul-kumpul ya dibatasi 1 jam saja, karena bentar lagi saya mau pulang, rumahnya belum beres, belum
apa namanya, belum beresan, belum masak, belum nyuci. Nah begitu. Masuk bang, masuk bang. Terus ini ke sini jauh nih. Sini ini ke jauh. Nah, sini ke jauh ini maknanya adalah ini ke sini tuh masa lalu, Bu. Ini masa lalu. Ibu lari dari masa lalu. Itu ibu tuh ada seringkali susah move on. Seringkali dihantui masa lalu. Jadi kenangan-kenangan masa lalu itu suka datang ke mimpi, kepikiran, terus sulit untuk melupakannya dan kayak kelingan aja. Jadi belum damai dengan masa lalu itu, belum damai. Oke Bu, ada tamu saya. Oke, demikian tadi analisa saya grafologi sama ibu ini. Ini kawan-kawan, wajahnya ibu ini nggak mau direkam ya, jadi cukup objek tulisannya saja. Mudah-mudahan sedikit ini bisa menambah pengetahuan kalian, dan nanti kalian bisa melihat video-video grafologi saya pada video-video yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.